Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perayaan Malam Tahun Baru 2024, Jembatan Ampera ditutup. Ratusan massa menolak keberadaan perusahaan penangkaran monyet ekor panjang di wilayah Payaraman Barat, Ogan Ilir. Kampung Rajo Cindo, tempat yang tepat untuk berburu pempek asli. Ratusan massa menolak keberadaan perusahaan penangkaran monyet ekor panjang di wilayah Payaraman Barat, Ogan Ilir. Keberadaan penangkaran membuat masyarakat sekitar resah. Lokasi penangkaran dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan, sehingga rentan terhadap penyebaran virus atau penyakit. Sekitar 150 massa organisasi kepemudaan ini mendatangi kantor Bupati Ogan Ilir di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir pada Rabu siang. Dalam aksinya, massa menolak keberadaan perusahaan penangkaran kera atau monyet ekor panjang di wilayah Payaraman Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Sebab keberadaan perusahaan penangkaran tersebut telah membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Melalui aksi ini, massa meminta pemerintah Ogan Ilir untuk segera menghentikan aktivitas di perusahaan penangkaran. Lokasi penangkaran dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lembaga pendidikan, sehingga rentan terhadap penyebaran virus atau penyakit. Selain itu, pembangunan monkey farm tidak ada sosialisasi dan permintaan izin kepada masyarakat sekitar. Desak pemerintah daerah agar tidak mengeluarkan apapun bentuk izin, baik izin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, maupun izin usaha yang berkaitan dengan monyet atau kera. Jadi itu tuntutannya. Menanggapi hal ini, pemerintah Ogan Ilir telah meminta dinas terkait untuk mengkaji ulang apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Unjuk rasa dari kawan-kawan dari masyarakat terhadap penangkaran kera ini. Nah, ini sudah kita tugaskan perangkat daerah terkait untuk mempelajarinya sekaligus menyikapinya sesuai aturan dan tentunya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aturan dan kepentingan masyarakat. Nanti saya belum dapat laporan bagaimana, sebentar lagi mungkin akan saya panggil perangkat daerah terkait, Pak Asisten untuk mendengarkan penjelasan. Meski aksi unjuk rasa ini berjalan tertib, namun mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Ogan Ilir. Massa akhirnya membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima oleh Asisten 2 Pemerintah Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Jika ingin membeli pempek dengan harga yang cukup terjangkau, Anda bisa datang ke sentra produsen pempek di Palembang, tepatnya di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Seberang Ulu 1. Selain harga yang ditawarkan cukup murah, pembeli juga bisa memilih berbagai jenis pempek. Di pesisir Sungai Musi terdapat sentra produksi pempek yang dikenal dengan sebutan Tanggo Rajo Cindo. Sentra produksi pempek ini terletak di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Berada di permukiman padat penduduk, sebagian warga Kampung Kapitan memilih bekerja sebagai pembuat sekaligus penjual berbagai macam pempek. Mulai dari pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, martabak hingga pempek kapal selam yang dijual dengan harga yang murah meriah. Setidaknya ada 8 produsen pempek yang berada di kawasan ini. Salah satunya adalah Mina. Sudah 20 tahun ia menjadi produsen makanan khas Palembang ini. Bagian sisi rumahnya yang tidak terlalu besar dijadikan sebagai tempat untuk produksi pempek.
Awalnya Minah memberanikan diri membuat pempek dengan racikannya sendiri. Lama-kelamaan pesanannya pun meningkat. Hingga akhirnya dalam satu hari, Minah bisa menghabiskan bahan baku 70 kg ikan. Awalnya sih kita merintiskan dari awal, terus itu pertama itu kan sekilo, 2 kilo, saya itu bukan langsung banyak, saya itu. Nah, kita kan nyari reseller dulu, saya itu. Setelah banyak kan kita baru ngaji karyawan. Sampailah sekarang sudah 70 kilo. Bahan baku pembuatan pempek di Tanggo Rajo Cindo biasanya menggunakan ikan kakap atau ikan gabus. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama, ikan yang sudah hancur diadon dengan air. Setelah itu bahan adonan pempek diberi bumbu penyedap dan garam. Adonan pempek lalu dicampur dengan sagu, dibentuk dan direbus di air mendidih. Cara pembuatan cuka atau cuko juga cukup mudah. Kalau dia dalam mengental itu kan baru dikasih sagu, baru diolah jadi telur, jadi tahu, jadi adaan, kayak itu. Kalau kuah cukanya sendiri? Kalau cukanya tuh gula merah, gula pasir, terus cabai, bawang putih. Cuma dia pakai timbangan, tidak dong. Istilahnya itu misalnya 5 kilo gula sekian ribu air. Harga jual pempek di Tanggo Rajo Cindo juga berbeda-beda, tergantung dengan bahan baku ikan yang digunakan. Biasanya bahan baku ikan kakap dijual dengan harga yang lebih murah dibanding ikan gabus. Pempek Tanggo Rajo Cindo biasanya didistribusikan ke sejumlah pasar, seperti Pasar 16 Ilir dan Pasar Modern Pelaju. Sudah lama sih jadi usaha? Udah lama, Jalan sehari berapa? habis 2.000. Dijual Asal 16. Satu buah pempek hanya dijual dengan harga Rp1.000. Jika menggunakan bahan baku ikan gabus, pempek dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Jika menyusuri kampung Rajo Cindo, Anda bisa melihat kesibukan warga membuat pempek dari pagi hingga sore hari. Keberadaan kampung pempek ini diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru bagi para pelancong. Apalagi lokasinya yang berada di bantaran Sungai Musi. Muhammad Kadafi dan Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali lagi, selamat Tahun Baru 2024. Semoga banyak kebahagiaan bagi Anda di tahun ini. Saya Mehdi Hairi pamit. Sampai jumpa.